Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman seperkodingan, kembali lagi di channel saya Edwin Kurnia Rahman, yang insya Allah akan membahas pemrograman mobile maupun website. Sebelumnya, mohon maaf ya teman-teman, jika saya sudah lama tidak mengupload video tutorial, karena ada kesibukan pekerjaan. Langsung saja, pada video sebelumnya, kita telah mengupas bagaimana cara membuat onboarding screen menggunakan framework Flutter. Nah, pada video kali ini, kita akan membuat modul login menggunakan framework Flutter dan menggunakan Flutter versi 2, serta menggunakan plugin Dio sebagai HTTP client untuk akses ke API, lalu set preference untuk menyimpan session login, membuat modul logout, dan yang paling penting, kita belajar mengimplementasikan clean code atau menulis barisan-barisan code dengan bersih, rapih, dan readable atau mudah dibaca. Nah, bagi yang sudah penasaran, begini kurang lebih hasil aplikasinya. Gimana? Keren kan teman-teman? Lalu, untuk prosesnya, mari ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, saya menggunakan API login dari OpenAPI request.in. Untuk request.in ini gratis, kita bisa mengakses beberapa OpenAPI yang lumayan lengkap, mulai dari list user, lalu ada create, update, register, login, dan delay response. Nah, untuk yang saya gunakan di sini, yaitu saya menggunakan login success dan login unsuccess atau failure. Untuk login success, di sini untuk request-nya berupa JSON. Untuk responnya di sini menggunakan token jika berhasil. Lalu di sini yang gagal menggunakan JSON juga, yaitu JSON error. Begitu. Nah, untuk berikutnya, saya mencoba hit API menggunakan Insomnia atau menggunakan Postman. Ini jika berhasil, lalu kita coba menggunakan email salah. Nah, ini untuk respon gagal atau error, user not found. Untuk selanjutnya, kita membuat project Flutter baru. Lalu, untuk step selanjutnya, saya menggunakan IDE Android Studio dalam melakukan pengodingan Flutter pada project ini. For your information, Flutter yang saya gunakan di sini adalah Flutter versi 2.10.3 atau versi terbaru dari Flutter. Oke, langsung saja kita membuat project baru Flutter. Kita pilih next. Nah, di sini untuk nama projectnya saya kasih nama Flutter Login. Kita pilih next. Di sini package name-nya ID example Flutter Login. Kita pilih finish. Ya, setelah Android Studio selesai membuat project baru, kita akan dilihatkan main.dart seperti ini dan juga direktori-direktori di bagian project dari Flutter kita seperti ini. Pertama, kita akan setting plugin-plugin apa saja yang ingin kita gunakan. Untuk settingnya, kita bisa buka dari file pubspec.yaml. Di sini kita akan menggunakan plugin Dio dan juga set preference. Untuk plugin Dio, kita bisa lihat di website pubdev dan juga set preference kita bisa lihat juga di website tersebut. Kita coba searching Dio. Nah, seperti ini plugin yang ingin kita gunakan untuk mengakses API dari request.in. Lalu kita akan menggunakan plugin set preference. Untuk share preference ini digunakan
kita dalam menyimpan session login. Untuk menginstalnya, kita bisa copy ini ke dalam pubspec YAML. Ini juga kita bisa copy ini ke dalam pubspec YAML. Lalu pubget. Setelah selesai, klik kanan pada lib, klik new, lalu .file. .file-nya kita beri nama login page. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita ketik saja stateful stfu untuk mengenerate stateful widget. Di sini kita gunakan login page, lalu akan material. Setelah selesai, pertama-tama kita membuat bagian dari tampilan atau user interface. Kita buat user interface-nya. Nah, setelah kita buat user interface-nya, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama di sini ada variabel controller. Saya zoom dulu. Ya, di sini ada variabel controller email, lalu ada password controller yang digunakan untuk memasukkan value dari email dan password. Lalu di sini ada boolean obscure text. Boolean ini digunakan untuk show dan hide password yang kita masukkan di field password controller ini. Lalu ada scaffold key di sini untuk scaffold state. Lalu initial state-nya kita set obscure text ini true, yaitu hidden. Jika true sama dengan hidden text, itu teman-teman. Lalu di sini untuk scaffold-nya saya tambahkan key-nya di sini, yaitu scaffold key. Nah, lalu container
Di sini untuk backgroundnya saya menggunakan linear gradient dua warna, yaitu untuk atas blue biru, lalu di bawahnya yaitu red. Lalu di sini saya menggunakan curve di tengah-tengahnya dengan elevationnya 12 agar lebih mengambang gitu teman-teman. Lalu ada beberapa teks, yaitu teks login, terus di sini kontainer untuk membungkus dari email controller atau field yang digunakan untuk memasukkan email. Lalu ada juga password. Nah, di sini ada obscure-nya. Ini icon remove eye atau show eye untuk hide atau show dari password yang kita masukkan. Lalu ada button. Nah, nanti di sini kita lakukan action dari klik button login gitu. Lalu di sini untuk sign up, action dari button sign up. Ini untuk forgot password, action forgot password. Nah, begitu teman-teman. Nah, setelah kita buat UI dari login page ini, jangan lupa kita setting di main.dat untuk membuat loading pertama kali yang tampil, yaitu login page yang kita buat ini. Itu di sini mainnya masih mengarah ke my apps, dan my apps di sini masih mengarah ke my homepage. Nah, di sini kita hapus my homepage. Nah, di sini kita ubah login page. Nah, karena kita di login page tidak menggunakan parameter title, lalu kita hapus saja. Ini juga dihapus saja. Lalu run. Ya, seperti bisa kita lihat seperti ini untuk hasil dari user interface yang kita buat tadi. Gimana teman-teman? Seru bukan? Di sini terdapat dua field, yaitu email dan password gitu. Lalu kita coba memasukkan email gmail.com, lalu password 123456778. Nah, di sini karena kita set defaultnya adalah obscure true atau di hidden, maka tidak akan terlihat passwordnya. Nah, kalau kita klik dari gambar mata, nah dia akan muncul password yang telah kita ketik tadi gitu. Nah, untuk klik loginnya karena kita belum setting logiknya, maka belum bisa teman-teman gitu. Kurang lebihnya seperti ini. Lalu step berikutnya kita merancang logik dari login ini, mengintegrasikan dengan API dari request.in yang tadi kita coba. Lalu selanjutnya bisa berpindah ke halaman home jika loginnya berhasil, dan jika gagal maka akan muncul notifikasi atau pop-up gagal login gitu. Jadi kita lanjut untuk membuat logik dari login.
setelah kita selesai membuat logic dari login, saya akan menjelaskan bagaimana logic tersebut bekerja. Pertama adalah di sini pada button login, actionnya saat diklik yaitu validasi dari field yang telah kita masukkan tadi. Yang pertama adalah validasi data dari field. Nah, di sini saya membuat function baru agar lebih rapih ya teman-teman. Functionnya yaitu login validation. Nah, function ini digunakan untuk memvalidasi dari field email dan field password. Nah, di sini saya menggunakan boolean isLoginValid untuk sebagai indikator apakah field dari dua field tersebut valid atau tidak. Nah, yang pertama adalah jika email controller text itu kosong, maka muncul pop-up atau notifikasi email tidak boleh kosong. Nah, lalu yang kedua, jika password controller text itu kosong, maka akan muncul pop-up juga password tidak boleh kosong. Nah, jika loginnya valid atau true, nah di sini kan kalau kosong, dia login validnya false atau tidak valid. Nah, di sini jika valid atau dua-duanya terisi, maka dia akan memanggil function fetchLogin. Nah, fetchLogin di sini menggunakan parameter konteks. Parameter konteks ini digunakan untuk menampilkan pop-up, loading, menghidden dari pop-up tersebut, lalu ada string email atau value yang kita masukkan di field email controller, lalu ada password juga. Nah, di sini saya menggunakan library Dio yaitu HTTP untuk mengakses ke API dari request.in. Nah, di sini menggunakan metode post, Dio post, lalu di sini ada URL atau endpoint dari API login. Nah, di sini parameternya berupa JSON, yaitu JSON email dan password. Lalu di sini untuk optionnya, headersnya menggunakan JSON content type, gitu. Nah, untuk status code-nya, jika dia berhasil atau status code-nya 200, maka sebelumnya ini akan menampilkan loading, pop-up loading, lalu di sini akan di hidden atau hide ya. Di hide loadingnya, lalu kita akan mengambil hasil respon dari API login tersebut. Nah, untuk responnya di sini yaitu berupa token. Nah, token di sini saya lakukan dengan menyimpan di set preference. Nah, ini untuk set preference. Ini yang saya simpan yaitu preference email dan token. Lalu di sini untuk cara menyimpan ke set preference-nya. Lalu saya menambahkan pop-up jika login berhasil. Nah, di sini saya akan menambahkan function baru yaitu jika login berhasil maka akan berpindah ke homepage, gitu teman-teman. Nah, di sini bagaimana jika login itu gagal? Nah, jika gagal, saya masukkan ke onCatch. Di sini kan menggunakan try and catch. Try-nya ini jika berhasil, lalu catch-nya jika error. Nah, jika error atau gagal, jika status code-nya 400, maka dia akan mengambil respon dari JSON object error dan menampilkannya pada pop-up notifikasi, gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita run. Nah, setelah muncul, kita coba menggunakan email yang belum terdaftar di sini. Kita akan coba case jika gagal atau error responnya 400, teman-teman.
Pertama kita coba jika emailnya diisi edwin@gmail.com, kita klik login. Nah, maka akan muncul pop-up yaitu password tidak boleh kosong. Begitu. Atau saya perbesar. Nah, sini kita coba login, maka akan muncul pop-up password tidak boleh kosong. Nah, kita coba menggunakan password yang salah atau 123456. Kita klik login. Nah, maka user not found ini respon dari API request.in, atau kita coba di Insomnia, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk melihat apakah respon dari API itu sama dengan respon di mobile yang telah kita buat tadi. Di sini saya menggunakan Insomnia untuk melihat respon dari API-nya, dan teman-teman bisa buat dengan Postman atau aplikasi yang sama. Nah, di sini kita coba dengan variabel yang sama, value yang sama. Kita coba send, maka hasilnya pun user not found dari responnya. Lalu kita coba hit dari mobile ya teman-teman. Kita klik login. Nah, di sini responnya yaitu user not found juga. Nah, di sini responnya pun juga user not found. Berarti data antara API dan mobile itu sama gitu. Sekarang untuk percobaan kedua menggunakan API yang menggunakan data yang telah ditentukan oleh request.in. Nah, di sini kita masukkan tadi value yang telah ditentukan dari request.in. Kita coba send. Nah, di sini responnya yaitu 200 atau berhasil, sukses gitu ya teman-teman. Lalu di sini ada respon JSON-nya adalah berupa JSON object token, dan ini value-nya. Nah, lalu kita coba di mobile-nya teman-teman. Seperti apa? Apakah sesuai? Di sini emailnya request.in, lalu passwordnya kita coba hit teman-teman. Nah, di sini login berhasil dan berwarna hijau. Nah, dari sini logic yang kita buat tadi berhasil teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat, jika login itu berhasil, maka page-nya akan berpindah ke page baru atau homepage. Nah, di sini kita akan menggunakan metode yaitu navigator push ya. Navigator push di sini kalau di Android native kita mirip dengan intent, yaitu perpindahan page itu teman-teman. Navigator konteks. Coba navigator konteks. Nah, di sini ada error yaitu login homepage. Kita belum membuat page baru atau page homepage itu teman-teman. Lalu kita coba untuk membuat page baru teman-teman. Seperti biasa, klik kanan pada link, lalu pilih new, lalu dart file. Nah, di sini login homepage.
Nah, di sini muncul file baru yang masih kosong. Kita ketik stateful atau generate stateful widget. Kita kasih nama login home script. Login homepage. Maaf. Nah, di sini karena kita sudah buat login homepage, maka di sini kita import saja atau option enter. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita buat UI yang ada di login homepage. Nah, setelah kita membuat login homepage, UI-nya seperti ini teman-teman, bisa saya jelaskan. Yang pertama, kita membuat variabel email dan token yang bertujuan untuk menerima hasil dari set preference yang telah kita simpan di login page tadi jika berhasil. Nah, di sini initial state-nya kita akan load set preference yang telah kita simpan tadi. Pada function load set preference di sini kita akan set variabel email dan token dengan mengambil key dari set preference, yaitu email dan token. Di sini adalah key-nya. Gitu teman-teman. Lalu di sini untuk tampilannya pun kita hanya menampilkan hasil dari kita mengambil atau menyimpan data yang telah kita ambil dari API ke dalam set preference. Nah, ini hanya menampilkan saja berupa teks, email dan juga token. Lalu di sini kita menambahkan button untuk logout. Nah, di sini untuk on press-nya atau action dari button logout itu hanya menghapus set preference yang telah kita set tadi. Setelah dihapus set preference-nya, kita kembali ke login page. Begitu teman-teman jika logout. Nah, satu lagi teman-teman, tips dari saya bagaimana cara untuk clean code di Android Studio, yaitu kita sebisa mungkin mengurangi suggestion dari Android Studio seperti typo, seperti kesalahan-kesalahan dalam menulis variabel, sehingga acuan saya dalam clean code di Android Studio yaitu ada huruf di sebelah kanan atas. Nah, di sini teman-teman, analisis complete, yaitu huruf A yang dicentang. Nah, di sini untuk acuan saya yaitu jika kode kita bersih, yaitu tidak ada suggestion dari Android Studio. Nah, di sini A centang berarti menandakan kode kita bersih, tidak ada yang perlu di refactor atau diubah. Gitu teman-teman. Semua variabel digunakan ya teman-teman, tidak ada yang terbuang. Gitu teman-teman. Lalu kita coba untuk running lagi. Kita coba running di AVD atau emulator. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Di emulator yang telah kita jalankan, mari kita coba. Pertama kita gunakan email yang salah. Seperti tadi.
Nah, di sini akan muncul notifikasi user not found dari API. Lalu kita coba menggunakan email yang telah terdaftar. Nah, kita coba tadi, jika login berhasil, maka data yang telah kita simpan lewat set preference akan muncul. Begitu teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk logout. Kalau logout di sini untuk menghapus kredensial yang telah kita simpan di set preference. Lalu mengembalikan page dari home page ke login page. Nah, coba teman-teman. Nah, di sini telah berubah ke halaman login. Berarti login telah berhasil, teman-teman. Nah, begitu kira-kira teman-teman tutorial dari video kali ini, yaitu menggunakan login dengan plugin Dio dan menggunakan set preference untuk menyimpan kredensial hasil dari login user, lalu modul logout, dan kita mengimplementasikan bagaimana cara menulis code dengan rapih, dengan bersih, dan dapat dilihat atau readable. Seperti itu teman-teman. Untuk source code-nya bisa saya upload ke GitHub, di GitHub saya. Untuk source code-nya saya telah mengupload ke repository GitHub saya. Untuk linknya bisa mengakses link di atas ini, teman-teman. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe atau like dan juga share jika video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan salam saya, jangan lupa untuk selalu bermanfaat bagi orang lain atau orang-orang di sekitar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.